Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk mata kuliah data mining. Kali ini saya akan membahas tentang data ya. Nah, di sini ada perbedaan antara data informasi, jenis data, dan kualitas data. Ini akan kita pelajari untuk bagian ini ya. Untuk data dan informasi, untuk data adalah deskripsi tentang benda, kejadian, aktivitas transaksi yang tidak mempunyai makna atau tidak terpengaruh secara langsung kepada pemakai ya. Jadi data ini adalah segala sesuatu yang bisa kita kumpulkan dan terkomputerisasi ya biasanya. Kalau misalkan dia belum terdokumentasi dengan baik, maka data ini masih harus kita olah lagi ya, kita pre-processing. Nah, bedanya apa dengan informasi? Kalau data itu dia belum bisa memberikan sebuah sesuatu yang, oh ini loh, ada hal penting gitu ya. Tapi kalau informasi, itu sudah diolah ya. Contohnya misalnya data transaksi ya. Ada data penjualan di sebuah toko. Misalkan satu hari ya dari jam, misalnya tokonya buka jam 6, tutup jam 10 malam gitu ya. Kalau dikumpulkan itu hanya sebatas data transaksi. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan informasi? Kita jumlahkan dulu misalnya untuk total pendapatan hari ini. Oh, setelah dijumlahkan semua, ternyata pemasukan hari ini adalah sekian puluh juta. Wah, berarti itu adalah informasi berharga. Berarti target tercapai misalnya untuk hari ini ya. Jadi bedanya apa antara data transaksi dan informasi total penjualan tadi? Kalau informasi dia sudah diolah. Kemudian di sini kalau kita lihat di sini ada diagram perbandingan antara derajat abstraksi dan kuantitas ya. Jadi data itu pasti akan selalu banyak ya. Yang namanya data itu dia banyak. Kalau misalnya dia sedikit itu belum bisa mewakili, kita belum bisa gali gitu, kita belum bisa mining gitu. Jadi nanti ada level data, informasi, dan pengetahuan. Jadi kalau kita mau mendapatkan satu pengetahuan, itu kita harus punya informasi dan kita punya data. Makanya semakin orang pintar itu semakin dia banyak membaca buku gitu ya, karena semakin banyak data, informasi, dan pengetahuan. Nah, tadi cerita yang tadi ya, data transaksi kita dapat total penjualannya selama satu bulan. Kemudian dikumpulkan menjadi 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun itu kita dapat pengetahuan nih. Oh, ternyata tren untuk tahun kemarin adalah toiletries itu yang paling banyak menghasilkan. Berarti ini akan jadi strategi untuk tahun depan gitu ya. Jadi semakin ke atas itu semakin mahal gitu ya, semakin tinggi nilainya, tetapi kuantitasnya semakin sedikit. Kemudian di sini ada objek yang merupakan kumpulan dari atribut ya. Jadi salah satu contohnya misalnya di sini ada data umur, kegemukan, dan hipertensi. Semakin tua maka dia akan semakin berpotensi hipertensi. Dan semakin muda mungkin hipertensinya semakin sedikit kemungkinannya. Tetapi semakin dia gemuk, maka dia akan semakin hipertensi gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari data gitu, kumpulan dari objek. Nah, apa atribut? Atribut adalah properti atau karakteristik yang dibawa kemana-mana oleh sebuah objek. Masih ingat ya dengan konsep atribut di basis data ya? Itu merupakan field, variabel, karakter, feature, atau observasi. Setiap objek akan digambarkan melalui sebuah set atribut yang sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya contohnya objeknya adalah gajah. Gajah dia punya atribut apa? Dia punya hidung, dia punya telinga, dia punya badan. Itu adalah atributnya. Lalu nilainya apa? Nilainya adalah hidungnya itu panjang, telinganya itu lebar, dan badannya itu besar. Itu adalah nilainya, value. Jadi ada atribut, ada value. Nah, ini sama konsepnya, objek itu bisa juga sebagai instance. Tidak sama dengan instance di OOP ya, tapi dia adalah record, point, case, sample, atau entity. Jadi atribut itu sama dengan entitas gitu ya, bagian dari entitas. Nah, ini gimana untuk atribut ini ya? Nah, nilainya bisa angka, bisa simbol. Kalau angka misalnya 1 atau kumpulan 2200 gitu ya, atau misalkan nomor HP itu adalah angka. Kalau simbol gimana? Kalau simbol misalnya emas gitu ya, oh emas itu dilambangkan dengan
tulisan emas. Laki-laki itu laki-laki gitu ya, tulisan laki-laki. Kemudian untuk berat badan, untuk postur misalnya kurus dan sebagainya. Jadi di sini adalah string gitu ya, jadi string yang pendek. Contoh dari simbol. Kemudian setiap atribut bisa diberikan nilai dalam skala yang berbeda. Jadi kalau sama-sama panjang ya, kita bisa mengukur panjang meja itu dengan sentimeter, dengan meter, atau mungkin dengan jengkal gitu ya. Satuannya beda, sama-sama panjang. Atau kita bisa mengukur panjang jalan gitu ya, mungkin dengan kilometer, dengan meter, atau mungkin dengan satuan yang lain gitu. Jadi tergantung satuannya. Dan atribut juga berbeda, bisa saja memiliki skala nilai yang tipenya sama, tidak sama atau sama ya. Contohnya misalnya nomor induk pegawai ya. Nomor induk pegawai nilainya sama-sama nomor induk pegawai, ketika dia ditempatkan di instansi yang berbeda bisa beda. Yang satunya mungkin panjang gitu ya, 19810122201504 dan seterusnya. Yang satunya mungkin 201609 misalnya, seperti itu. Sama-sama nomor pegawai. Jadi di sini kita bisa melihat ukurannya, bisa juga nilainya. Kemudian ada yang disebut dengan atribut ya. Atribut punya tipe ya. Contohnya misalnya untuk yang nominal ya, KTP, NIP, kode pos itu tipenya angka ya. Apakah angkanya itu bisa aritmatik atau hanya angka biasa. Tipe ordinal, ordinal itu misalnya dia ada nilainya, tinggi badan gitu ya, ada tinggi, sedang, pendek gitu ya, panjang gitu ya, panjang, pendek, kemudian kuat gitu ya, kuat sama lemah gitu ya, dan seterusnya. Ada interval, interval misalnya tanggal ya, jadi ada ukuran yang tanggal 1 sampai tanggal 30, suhu misalnya dari 0 derajat sampai dengan 100 derajat misalnya, dalam Celsius atau dalam Fahrenheit. Kemudian rasio, rasio, contohnya misalnya dalam Kelvin ya, panjang yang diukur dengan sentimeter, meter, dan seterusnya. Jadi ada interval. Bedanya interval sama rasio apa? Kalau interval itu ada ukuran maksimalnya ya, ada ukuran minimum dan satuan minimum dan maksimumnya. Kalau rasio itu lebih kepada menggambarkan dia bisa kita konversi gitu ya, kita konversi ke dalam beberapa satuan panjang atau satuan-satuan yang lain. Nah, propertinya itu atribut ini, misalkan di sini adalah distinctness atau sama dengan atau tidak sama dengan. Yang lainnya misalnya order ya. Order misalnya lebih kecil atau lebih besar. Kemudian addition, penjumlahan atau pengurangan. Kemudian multiplication, perkalian atau pembagian. Atau ada atribut nominal ya. Distinctness. Jadi distinctness itu termasuk nominal tadi ya. Kemudian ordinal itu ada order dan distinctness. Kemudian interval itu ada interval itu bisa distinctness, order, dan additional ya, karena dia bisa dijumlahkan di lebih kecil dan besar sama dengan dan tambah dan kurang. Kemudian rasio itu bisa 4-4 nih. Jadi ini ya cara untuk menilai apakah sebuah atribut itu nominal itu sama dengan dan tidak sama dengan. Apakah dia ordinal itu lebih besar lebih kecil, sama dengan tidak sama dengan, bisa dioperasikan itu ya. Kemudian interval itu bisa distinctness, order, dan additional. Kemudian multiplication itu penjumlahan dan pembagian. Kemudian di sini ada namanya atribut discrete dan continue ya. Kalau atribut discrete itu adalah yang dimiliki terbatas ya, tidak bisa dihitung. Jadi ada kode pos, ada jumlah kata dalam dokumen gitu ya, kemudian ada name gitu ya. Jadi dia hanya nilainya terbatas gitu ya, nggak ada operasi penjumlahan. Biasanya berupa variabel integer gitu ya. Nah, atribut binary itu merupakan salah satu atribut discrete, tapi dia kasus khususnya. Kemudian ada atribut continue. Atribut continue itu biasanya bilangan real ya. Jadi kalau discrete itu tidak bisa dihitung gitu ya, kalau continue bisa dihitung. Misalnya suhu gitu ya, 23,4 derajat Celcius, tinggi 172,2 cm, berat 3,15 kg gitu ya. Atau atribut continue biasanya direpresentasikan sebagai bilangan floating point. Tipe data, ada tipe data umum, record,
graph dan order, dan ada tipe data yang ada tipe data yang punya tip umum yaitu record, graph dan order, dan ada karakteristik umum yaitu dimensional, sparsity, dan resolution ya. Dimensional, sparsity, dan resolution. Nah, kemudian ada juga lagi namanya tipe data record ya. Jadi satu baris data itu jadi satu gitu ya. Biasanya kita dapatkan dari database-nya. Kemudian tipe data matriks biasanya dipakai untuk operasi matematik ya, atau operasi untuk perhitungan dari sains gitu. Ada matriks ukuran M kali N, di mana M itu adalah baris dan N itu adalah kolom. Jadi datanya harus bisa disimpan dalam bentuk matriks gitu ya. Kemudian ada data dokumen ya, misalnya untuk dokumen 1 kita menemukan ini ya, misalnya perhitungan kata ya. Dokumen 1 itu ada kata Teams 3 kali gitu ya. Kemudian kata Bali 0 kali, kata Win 0 kali, kata Los 2 kali. Dokumen 2 berapa kali, dokumen 3 berapa kali gitu ya. Misalnya seperti itu. Disimpannya dalam bentuk seperti tabel seperti ini ya, tapi dia menyimpan term atau kemunculan dari kata-kata dalam setiap dokumen. Ini yang sering ya, data transaksi ya. Di data transaksi ini tipe datanya bisa disimpan dalam record ya, dimana setiap transaksinya terdiri dari beberapa item, misalnya ada ID dan itemnya. Kemudian contohnya misalnya untuk data struk belanja di supermarket ya, ini dianggap sebagai sebuah data record transaksi. Data yang lain adalah data graph ya. Data graph ini dia akan berhubungan dari node. Jadi ciri graph itu ada node mulai, ada node selesai, kemudian ada lintasan gitu ya, lintasan atau panah yang dari satu node ke node yang lainnya. Yang paling gampang adalah data graph ini map gitu ya. Map, misalnya kita mau mencari jalur terpendek, nah berarti kita harus punya dulu tuh data graph-nya seperti apa. Kemudian ada data kimia, misalnya di sini adalah molekul benzena C6H6, di mana C-nya ada 6, H-nya juga ada 6, dan dia jadi satu ikatan gitu ya, disebut dengan benzena. Kemudian ada namanya data order ya, yaitu transaksi yang sequence, artinya dia berurutan, nggak boleh dibolak-balik gitu ya. Misalnya ada A sama B, kemudian nanti ada D, kemudian ada C sama E. Mungkin ini contohnya misalnya untuk antrian gitu ya. Antrian yang dia elemennya harus sequence ya, harus terurut. Kemudian ada data order. Misalnya untuk DNA ya. DNA itu kan ada urutan ya. Ada urutan DNA-nya. Misalnya GGTTCCG. Nah, itu ada sekian panjangnya, kemudian urutannya juga harus tidak boleh terbolak-balik gitu ya, dan harus direkam seperti itu. Nah, itu dibentuk dalam sequence ya, sequence genom itu juga bagian dari data ya, data yang terurut. Kemudian terurut yang lain bentuknya adalah data spasial di sini ya, data spasial map gitu ya, map, tapi bukan cuma node di sini ya, tapi dia sudah terdiri atas data satelit seperti itu. Jadi kita sudah pakai grayscale, misalkan untuk warna merah itu untuk lahan dengan ketinggian sekian, untuk warna hijau misalkan untuk vegetasi, untuk warna ungu misalkan untuk apa, seperti ini. Jadi bentuknya sudah layer-layer. Itu punya resolusi yang tinggi ya biasanya, dan diambilnya menggunakan satelit seperti itu. Itu ya kira-kira gambaran tentang data. Nanti silahkan Anda cek tugasnya, di sana ada perintah untuk mendownload sejumlah data dan Anda analisa ini termasuk data apa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.